Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di bulan yang penuh keberkahan ini. Pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memperkaya batin, memperkaya kualitas batin dengan salah satu cara yang paling mudah, yaitu mengistiqomahkan dzikir dalam sehari-hari. Nah, untuk pada materi kali ini saya mengambil makalah dari kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 As-Saffah 350 atau halaman 350. Di situ ada makalah yang mengatakan wal aslu fil aurat fi haqqi kulusin fin minan nas al mudawwamah. Jadi aslinya wirid atau dzikir pada setiap manusia siapapun itu adalah yang terpenting adalah istiqomah. Fa innal murad minhu taghyiru sifat al batinah. Karena pada ketekunan itulah yang akan mengubah kualitas batin seseorang. Lalu wa ahadul a'mali yaqilu athariha bal la yahisu bi athariha wa inna ma yatarattabul athar alal majmu' fa in lam yu'akkid al amal al wahid atharan mahsusan wa lam yardifu bi tharin wa thalith alal qurbi in mahal athar al ula wa kana kal faqih yuridu an yakuna faqihun nafsi fa innahu la yusiru faqihun nafsi illa bi tikrar al kathir. Nah, maksud dari redaksi di sini apa? Bahwasannya perbuatan atau amalan yang hanya dilakukan sekali itu sama sekali tidak akan memberikan efek kepada orang yang melakukan hal tersebut. Seperti misalnya kita jor-joran mengikuti kajian, atau misalkan kita jor-joran pengajian 1 hari 1 malam, datang ke seorang wali 1 hari 1 malam full kita mengikuti kajian atau istighosan dan lain sebagainya, tetapi pada keseharian kita tidak mengistiqomahkan dzikir, kita tidak mengistiqomahkan sholawat dan lain sebagainya, maka itu pengaruhnya kepada kualitas batin kita tidak akan bagus atau tidak akan signifikan. Berbeda dengan orang yang dia berzikir atau mengistiqomahkan sholawat dalam kesehariannya, misalkan 1 hari 100 kali, atau setiap kali sholat, atau setiap kali ingin melakukan sesuatu dia awali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, selalu mengingat Gusti Allah, setiap menghadapi rintangan selalu mengucap la haula wala quwata illa billah, terus bersolawat, terus berzikir, maka hal itulah yang akan lebih terasa atau meningkatkan kualitas batin seorang manusia. Dan ini yang dibicarakan oleh Al-Imam Ghazali pada Ihya Ulumuddin, bahwasannya apabila kita tidak melakukan pengulangan atau tidak tekun, maka itu akan sama saja tidak akan berpengaruh apapun kepada kualitas batin kita. Seperti apa? Seorang fakih, orang yang ingin menjadi fakih atau orang yang benar-benar ingin menguasai sesuatu, tapi dia tidak mengulangi belajar, dia tidak mengulangi hafalan dan lain sebagainya, maka tidak akan pernah bisa. Meskipun pengulangan itu sedikit demi sedikit, tapi itulah yang justru lebih manjur, lebih ajib kepada pengaruh kefakihannya dia. Jadi bukan kepada ukuran dia 1 kali dalam 1 bulan dan lain sebagainya, tapi setelah itu bermaksiat lagi atau tidak mengingat lagi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus membiasakan hal tersebut. Lalu kenapa sih kita harus memperkaya batin kita? Karena orang-orang yang kaya akan batinnya, dia akan cepat sekali merasa cukup, qanaah terhadap apa yang ia miliki, tidak muluk-muluk, dan rasa syukur itu juga kan yang menambah nikmat kita secara tidak langsung. Seperti niku, orang-orang yang punya rasa syukur itu akan terasa nikmatnya bertambah setiap harinya. Tetapi kalau kita tidak qanaah, kita tidak merasa cukup dan lain sebagainya, kita akan terus merasa kekurangan, akhirnya kita melakukan usaha-usaha yang pada akhirnya kita tidak merasakan nikmatnya itu sama sekali. Itulah mengapa kita perlu memperkaya batin. Setelah itu, kalau misalkan orang yang batinnya kuat, itu ketika dia menghadapi musibah, dia akan yakin dan akan tetap percaya terhadap ketetapan Allah, percaya bahwasanya qada dan qadarnya Allah itu tidak hanya hal-hal yang baik, tapi takdir buruk yang terjadi di dalam hidup kita itu juga salah satu daripada qada dan qadarnya Gusti Allah. Maka dia akan meyakini bahwasanya ini semua cara Gusti Allah menguji kita, bagaimana linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk siapa sih di antara kalian orang yang paling baik amalannya, orang yang bisa teruji, lolos dari ujiannya Gusti Allah dan lain sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang kaya akan batinnya. Maka salah satu tips dari kula menurut berdasarkan Ihya Ulumuddin dari kitabnya Imam Al-Ghazali adalah terus istiqomah bertekun dzikir dan sholawat. Bahkan pada suatu hari
istri Kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha an amali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya tentang apa sih amalnya Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disukai adalah dari Kanjeng Nabi adalah orang-orang yang melakukan kebaikan kemudian dia istiqomah. Sekecil apapun itu kebaikan tersebut, sedikit apapun zikir tersebut, tapi istiqomah. Setiap hari dia melakukan, setiap hari dijalankan, itulah yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi dan juga Gusti Allah. Maka itu adalah amalan atau tips singkat untuk mengawali bagaimana kita memperkaya batin kita. Semoga Gusti Allah memberikan kita keistiqomahan dalam hal-hal kebaikan, apalagi mengingat Gusti Allah dan juga bersalawat kepada Kanjeng Nabi di setiap hari-hari kita. Matur nuwun, hamdalillahi wa syukron ila nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.